Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 1B, anak-anaknya Ustazah? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk Mbak Akila yang sedang sakit, syafakillah Mbak Akila. Semoga Allah memberikan Mbak Akila kesembuhan dan kesehatan, serta bisa melakukan aktivitas seperti biasanya ya. Oke, untuk pembelajaran daring hari ini kita akan membahas, kalau kemarin ya hari Kamis dan Jumat tema 5. Nah, sekarang hari Senin kita membahas soal PTS tema 6 di untuk yang soal PTS sudah Ustazah kopikan ya. Kita mulai pembelajaran daring hari ini. Marilah kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi Robba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula Rabbi ma wa amalam mutaqabbala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma alhimni rasydi wa a'idhni min syarri nafsi. Alhamdulillah, tadi anak-anak sudah membaca doa sebelum belajar. Semoga Allah senantiasa memberikan anak-anak kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu dan mencapai cita-citanya. Amin. Oke, untuk tema 6 unit 1 kita membahas muatan PKN dan bahasa Indonesia ya. Langsung saja. Nomor 1. Jika ada soal pilihan ganda, anak-anak jangan lupa ya, ABC-nya jawaban yang benarnya disilang ya, bukan dilingkari. Terkadang Ustazah masih menemukan ada yang masih dilingkari ya. Kan di sini sudah tertera ya perintahnya dengan jelas, berilah tanda silang ya pada huruf A, B atau C. Jadi tanda silang. Oke, nomor Persatuan Indonesia adalah bunyi sila yang coba yang sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, iya, Persatuan Indonesia. Berarti jawabannya adalah C ya. Nomor 2, rumah yang sehat adalah rumah hidup. Rumah yang sehat itu rumah yang bagaimana? Bersih, besar atau mewah? Iya, betul, jawabannya adalah bersih ya. Kalau rumah besar mewah belum tentu sehat ya. Tetapi kalau rumah yang bersih ya, sudah dijaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumahnya, insya Allah rumahnya juga menjadi sehat. Lanjut nomor 3. Gambar di bawah ini yang termasuk kebiasaan baik dalam menjaga kebersihan. Kebiasaan baiknya yang mana? A, B atau C? Kalau yang A itu sedang apa tuh? Iya, sedang
santai ya, duduk santai. Yang B itu sedang menyapu. Kalau yang C, iya banyak piring yang belum tercuci ya, dibiarkan kotor. Berarti kebiasaan yang menjaga kebersihan A, B atau C? Iya betul, yang B ya, yang gambar menyapu. Selain menyapu, apa saja kegiatan yang menjaga kebersihan? Iya, membuang sampah pada tempatnya, ya, membersihkan halaman, mengepel lantai, merapikan tempat tidur, itu juga termasuk kegiatan menjaga kebersihan. Nomor 4. Lingkungan rumahmu kotor, perasaanmu sangat. Nah, kalau lingkungan rumahnya anak-anak kotor, bagaimana perasaannya? Sedih, nyaman, atau gembira? Iya, pasti sedih ya, karena rumahnya kotor ya, tidak nyaman untuk ditinggal. Anak-anak juga kalau istirahat juga tidak tenang ya, ada bau ini, bau itu, dan banyak nyamuk. Ya, maka perasaannya timbulnya menjadi sedih ya. Tapi kalau lingkungan rumahnya bersih, anak-anak bisa merasa nyaman dan tinggalnya juga merasa gembira. Nomor 5. Cucilah tangan dengan sabun. Pernyataan di atas adalah salah satu ungkapan titik-titik. Ya, ungkapan apa kalimat di atas? Petunjuk, larangan, atau permintaan maaf? Nah, anak-anak lihat dulu kata kerjanya ya. Kata pertamanya, jika ada telah atau kan, itu termasuk ungkapan atau kalimat petunjuk ya, karena di situ menunjukkan atau memberitahukan bahwa harus mencuci tangan dengan sabun. Oke, lanjut nomor 6. Rani berkata kepada Dimas, "Mari kita ke balai desa." Dimas titik-titik, "Aku tidak bisa ikut. Aku harus menemani ibu ke pasar." Kata yang tepat untuk melengkapi percakapan di atas adalah, nah, tadi kan Rani sudah mengajak Dimas ya. Rani mengucapkan kalimat ajakan karena di situ ada kata mari. Tetapi Dimas tidak bisa karena harus menemani ibunya. Nah, kata yang sopan untuk menolak ajakan orang lain menggunakan kata apa? Jangan, tidak, atau maaf? Iya, betul, jawabannya adalah maaf ya. Karena tidak bisa ikut jadi minta maaf dulu ya. Jadi, maaf, aku tidak bisa ikut. Ya, anak-anak juga seperti itu. Jika temannya mengajak bermain tetapi anak-anak tidak bisa, maka mengucapkan kalimat maaf dulu ya. Maaf, aku tidak bisa ikut bermain. Oke. Lanjut nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Amir mendatangi rumah teman-temannya. Ia mengajak mereka berjalan-jalan di lingkungan sekitar. Titik-titik, kita berjalan-jalan mengitari lingkungan. Kata yang tepat untuk melengkapi cerita di atas adalah, nah, di sini kan Amir mengajak temannya berjalan-jalan. Nah, berarti titik-titiknya itu diisi dengan kalimat ajakan ya. Kira-kira antara A, B atau C, mana yang kalimat ajakan? Iya betul, kata mari. Berarti jawabannya adalah B ya. Nah, selain mari ada lagi enggak Ustazah? Oh, ada ya. Selain kata mari, kata ajakannya bisa memakai dengan yuk. Oke, lanjut nomor 8. Berikut yang merupakan kalimat ajakan adalah,
Yang A, mari kita jaga kerapihan kelas kita. Yang B, olahraga membuat badan menjadi sehat. Yang C, kesehatan merupakan tanggung jawab pribadi. Nah, di antara A, B, atau C, manakah yang merupakan kalimat ajakan? Nah, anak-anak lihat dulu pilihan kalimatnya yang ada kata ajakan. Mari, ayo, atau yuk. Yang mana? A, B, atau C? Ya betul, jawabannya adalah A ya. Ada kata ajakan mari, sudah jelas ya. Di situ ada kata ajakan mari, berarti merupakan kalimat ajakan. Oke, tadi kita sudah membahas soal pilihan ganda nomor 1 sampai 8. Soal pilihan ganda itu nanti pilihan jawaban A, B, atau C-nya disilang ya, disilang bukan dilingkari, disilang. Oke, lanjut ke nomor 9. Nomor 9 sampai 16 adalah pertanyaan isian. Berarti anak-anak menjawabnya nanti di titik-titik yang sudah tersedia ya. Nomor 9. Pekerjaan akan lebih ringan jika dilakukan secara titik-titik. Nah, secara apa kalau pekerjaannya biar ringan? Secara sendiri atau secara bersama-sama? Iya betul, secara bersama-sama ya. Kalau pekerjaannya itu secara sendiri akan terasa lebih berat dan selesainya juga tambah lama, tetapi jika dikerjakan secara bersama-sama bisa lebih cepat dan lebih ringan. Nomor 10. Aturan di rumah dibuat oleh titik-titik. Nah, biasanya aturan yang ada di rumah anak-anak dibuat oleh siapa? Oleh anak-anak atau oleh orang tua? Iya, oleh orang tua ya. Mengapa aturan rumah harus dibuat? Karena supaya anak-anak bisa belajar hidup disiplin ya. Jika tidak ada aturan nanti bangun seenaknya, tidak sholat subuh, tidak mengerjakan sholat duha yang lain, makan yang tidak rapi, berisik ya. Tetapi jika ada aturan di rumah, maka semua warga yang ada di rumah, anggota keluarganya harus mentaati ya. Jika anak-anak hidup disiplin, maka semuanya bisa menjadi tenang dalam mengerjakan ya, tidak keburu-buru. Nomor 12. Nomor 11. Kebersihan lingkungan sekitar menjadi tanggung jawab titik-titik. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita atau tanggung jawab petugas kebersihan? Iya, yang menjaga kebersihan adalah semua anggota atau semua warga. Ya, warga desa atau warga dalam keluarga ya. Bukan hanya petugas kebersihan atau misalnya anak-anak punya mbak ya, mbak rewang atau ART atau pembantu, bukan hanya tanggung jawab beliau-beliau saja, anak-anak juga harus tanggung jawab ya. Semua anggota keluarga di rumah harus bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan rumah ya. Kasihan nanti ya, mbaknya nanti kecapean kalau semuanya mbaknya ya. Jadi semuanya harus bekerja sama, harus tanggung jawab menjaga kebersihan. Nomor 12. Ketuhanan yang Maha Esa adalah bunyi sila Pancasila ke? Iya, ke 1, 2, atau 3? Iya, ke 1. Nah, apa masih ingat anak-anak? Iya betul, bintang ya. Oke, lanjut nomor 13. Maaf, aku tidak bisa menggantikan tugas. Kalimat tersebut merupakan ungkapan titik-titik.
Nah, karena di sini ada maaf, berarti kalimat tersebut merupakan ungkapan permintaan. Iya, permintaan maaf ya, karena tidak bisa jadi meminta maaf, merupakan ungkapan permintaan maaf. Oke, lanjut nomor 14. Kata ayo digunakan dalam kalimat. Nah, tadi Ustazah juga singgung ya, ayo, mari, atau yuk, termasuk atau digunakan dalam kalimat perintah atau ajakan. Iya, kalimat ajakan ya. Nomor 15. Bu, ternyata Siska adalah anak yang paling ramah. Kalimat tersebut merupakan kalimat titik-titik. Nah, kalau di sini ya tidak ada kata ayo, tidak ada kata you, tidak ada kata mari, lalu kata kerjanya tidak ada imbuhan lah atau kan, maka di sini merupakan kalimat berita ya. Kalimat berita yaitu kalimat yang bertujuan untuk memberitahukan berita atau menginformasikan, memberikan informasi ya. Kalau di sini kan informasinya yang didapat bahwa Siska adalah anak yang paling rajin di rumahnya ya. Berarti kalimat tersebut merupakan kalimat berita. Nomor 16. Tanggapan terhadap suatu perintah sebaiknya dilakukan dengan titik-titik. Nah, bagaimana anak-anak menanggapi jika anak-anak misalnya disuruh atau diminta tolong sama orang tua? Iya, dilakukan dengan sopan ya, dilakukan dengan sopan santun, berbicaranya dengan sopan santun ya. Misalnya menanggapinya dengan baik Bu, akan saya laksanakan. Oke Bu, akan saya laksanakan, atau siap Bu, saya bisa ya. Nah, itu kalimat tanggapan yang baik. Oke, sekarang yang urean. Nah, yang urean di situ ada 4 nomor ya, 17 sampai 20. Nah, anak-anak jika ada soal urean, anak-anak menjawab di atas garis ya. Jangan di salah tempat, jangan di salah tempat, tapi di atas garis yang sudah tersedia di situ. Oke? Nomor 17, apakah manfaat kerjasama? Nah, kerjasama itu membuat pekerjaan menjadi bagaimana? Menjadi ringan, betul. Berarti manfaatnya adalah pekerjaan semakin ringan ya. Atau bisa pekerjaan cepat selesai dikerjakan. Oke, lanjut nomor 18. Tuliskan sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Nah, anak-anak diingat-ingat dulu, bunyi sila ketiga Pancasila itu bagaimana? Iya betul, Persatuan Indonesia. Nah, sekarang anak-anak disuruh untuk menuliskan sikap yang mencerminkan Persatuan Indonesia. Nah, di situ ada kata persatuan, berarti bersatu. Sikap yang mencerminkan bahwa orang-orang yang ada di situ bisa bersatu. Contohnya sikapnya bagaimana? Iya, misalnya ya, Ustazah kasih contoh bergotong royong dalam membersihkan lingkungan ya. Bergotong royong itu kan bekerja sama juga ya, bersatu untuk membersihkan lingkungan. Nah, itu merupakan contoh cerminan sikap sila ketiga Pancasila, dan masih banyak lain contoh-contoh yang bisa anak tulis ya. Nanti anak-anak bisa menulis contohnya di soal yang Ustazah bagikan nanti, oke? Itu hanya contoh satu saja ya dari Ustazah, dan masih banyak contoh. Oke, lanjut nomor 19.
Ibu guru meminta Rama untuk membersihkan papan tulis. Buatlah kalimat perintah yang tepat. Nah, di sini juga anak-anak disuruh untuk membuat kalimat perintah ya. Kalimat perintah, kata kerjanya atau kata awalnya diimbuhi dengan imbuhan lah atau kan ya. Misalnya, saya contohkan, Rama bersihkan papan tulis itu ya. Itu merupakan kalimat perintah juga. Atau anak-anak juga bisa membuat kalimat perintah yang lain ya, sesuai dengan pernyataan yang dituliskan di soal tersebut. Oke, lanjut nomor 20. Urutkan petunjuk gambar mencuci piring di bawah ini dengan benar. Nah, kalau urutkan berarti anak-anak hanya menulis nomornya saja ya. Diurutkan nomornya sesuai dengan gambarnya. Gambar urutan mencuci piring. Nah, yang pertama kira-kira diawali dengan nomor berapa? 1, 2, 3, 4? Iya betul, yang pertama adalah nomor 4 ya. Sabun dan alat cucinya disiapkan terlebih dahulu. Jadi urutannya diawali dengan nomor 4. Lalu setelah itu piringnya dicuci dengan spons ya, yang sudah diberi sabun, berarti nomor 2. Setelah dicuci piringnya, iya betul, setelah itu dibilas ya, karena di piring masih terdapat busa, jadi piringnya dibilas memakai air yang bersih sampai bersih, busanya sampai hilang ya, tidak ada noda lagi. Lalu setelah itu diletakkan di rak piring, berarti urutannya adalah nomor berapa? 4, 2, 1, 3. Oh, Ustazah salah ya. Aduh, Ustazah maaf. Ustazah salah memberikan urutan. Jadi urutannya adalah 4. Ya betul kan? 4, 2, 1, 3 ya. Disiapkan dulu alat dan sabunnya, lalu dicuci, lalu dibilas dan diletakkan di rak piring. Oke. Nah, untuk selengkapnya anak-anak bisa kerjakan nanti kalau soalnya sudah dibagikan ya. Mungkin cukup sekian dari Ustazah. Semoga nanti anak-anak bisa mengerjakan soal PTS semester 2 ya. Kuncinya anak-anak selalu berdoa, memohon kemudahan dan kelancaran sama Allah ya. Selain berdoa, anak-anak juga harus belajar juga ya, mengulang pembelajaran yang sudah dilalui. Pembelajaran tema 5, tema 6 ya dipelajari. Terus setelah itu di sekolah ketika mengerjakan harus konsentrasi dan fokus ya. Konsentrasi dengan soalnya ya. Nanti misalnya ada yang belum bisa, ada yang masih bingung, mungkin soal-soal yang sulit masih Ustazah bacakan ya. Harus konsentrasi, apa sih maksud dari pertanyaan itu, isinya apa sih, harus diisi apa sih, dan harus fokus ya, menulis jawabannya harus tepat di nomornya ya. Dan sering ketika mengerjakan PTS kadang ada yang masih mengobrol ya. Jangan mengobrol ketika mengerjakan soal PTS, penilaian yang lain atau PTA nanti ya, karena itu juga bisa
menggoyahkan konsentrasi anak-anak, bisa buyar nanti konsentrasi anak-anak ya. Jadi fokus, konsentrasi ya, harus yakin dengan jawabannya sendiri, tidak usah menoleh-noleh, tidak usah mengintip-ngintip, tidak usah bertanya jawaban temannya ya, harus yakin dengan jawabannya sendiri ya. Jawaban anak-anak itu berarti hasil dari anak-anak belajar ya. Ustazah malah menghargai pekerjaan anak-anak yang merupakan hasil pikirannya sendiri ya, bukan menyontek. Menyontek itu juga percuma ya, walaupun nilainya nanti bagus, misalnya nilainya 100 atau 90, tetapi kalau itu bukan hasil kerjanya sendiri, Ustazah tidak mau, Ustazah tidak suka, dan Allah juga tidak suka, orang tua anak-anak juga tidak suka ya. Tetapi jika itu hasil karya anak-anak sendiri, hasil pikiran anak-anak sendiri, iya, semuanya bisa menghargai hasil anak-anak ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam berkata, dalam memberikan informasi dalam pembahasan tadi ya. Sebelum kita mengakhiri, kita membaca doa setelah belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamtani faradudahu ilayya inda hajati ilayhi wala ta'sanihi ya rabbal alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selalu jaga kesehatan ya anak-anak, karena mau PTS Ustazah mohon sekali anak-anak untuk istirahat yang cukup, jaga kesehatannya, makan makanan yang baik, makan makanan yang bergizi ya, dimakan yang pedes, jangan makan yang pedes dulu ya, yang pedes atau sering minum es jangan dulu ya sayang ya, karena insya Allah tanggal 8 anak-anak sudah mulai PTS. Ustazah harap anak-anak bisa masuk semuanya ya, tidak ada yang sakit maupun tidak ada yang izin ya. Mungkin itu saja dari Ustazah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.